karena kita telah merusak alam ulah tangan kita, bermula dari tangan yang menandatangani, memberikan izin, ya, konsesi, bahwa itulah orang-orang yang memulai kerusakan di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Lantai Atas di program Bedah Buletin Dakwah Kafah di edisi 422 dan bertepatan di tanggal 4 Jumadil Akhir 5 Desember 2025. Bersama saya Zulkifli dan gurunda kita Ustadz Herudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita membahas sesuatu yang miris, Ustadz. Ya, terkait bencana di Sumatera. Saudara-saudara kita di sana mengalami tanggal 26 November kemarin itu bencana yang luar biasa, dahsyat ya. Nah, ini di buletin dakwah kafanya, yaitu akibat ulah manusia-manusia rakus dan kebijakan pro-kapitalis. Nah, kira-kira apa penyebab dari bencana yang terjadi di Sumatera yang mengakibatkan tiga provinsi ya itu berdampak dan ada sampai 1 juta ya orang yang juga mengungsi. Nah, apa penyebab dari bencana? Pertama-tama ya tentu kita menyampaikan dulu ya rasa duka yang mendalam. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atas apa yang menimpa saudara kita di Pulau Sumatera di 3 provinsi tepatnya ya, Nanggro Aceh, Darussalam, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. BMKG itu menyebut bahwa salah satu penyebab bencana itu adalah terjadinya hujan ekstrim yang dipicu oleh pertemuan 2 siklon ya, Senyar dan Koto di Selat Malaka. Dan BMKG sudah menyampaikan itu 8 hari sebelum kejadian. Jadi pertemuan 2 siklon ini itu 26 November ya, dan berlangsung sekitar 48 jam. Artinya 26 dan 27 November terjadi hujan ekstrim. 2 hari berturut-turut. Iya, 2 hari itu. Tapi di balik hujan ekstrim itu ya, sebenarnya yang menjadi pemicu atau variabel utama dari bencana besar ini adalah amarah ekologis. Amarah ekologis. Ya, saya menyebutnya amarah ekologis. Karena kita tidak mampu ya melindungi ya hutan kita. Jadi hutan banyak dibabat habis pohonnya. Pegunungan digunduli ya. Kalau menurut Walhi itu ada 1,4 juta hektar hutan ya sejak 2019 sampai 2025. 2016 sampai 2025. Di 3 provinsi itu. Nah, tentu pertanyaannya 1,4 juta hektar itu tidak mungkin masyarakat sekitar situ yang gunduli kan? Nah, itu ada 7 perusahaan besar. Pertanyaan berikutnya, 7 perusahaan besar ini dapat konsesi alih fungsi hutan ya, diantaranya hutan tanaman industri HTI. Ini HTI viral lagi ini ya kan. Nah, ada juga izin pertambangan ya, itu kita juga tahu bahwa banyak di situ pertambangan ilegal ya, illegal mining, ada juga illegal logging ya, dan informasi yang banyak beredar di medsos itu tidak sedikit ya dari pertambangan itu kemudian di-backingi oleh aparat. Bahkan KPK menyebut pembalakan liar di hutan Sumatera ya, terutama di barisan Bukit Barisan itu bahkan mengalir juga ke dana pemilu kemarin. Iya, jadi itu berdasarkan data KPK. KPK yang menyebut gitu kan. Dan itu diungkap di buletin dakwah kafah gitu kan. Artinya bencana di 3 provinsi kemarin itu ya tidak semata-mata karena hujan ekstrim. Karena kita kehilangan banyak hutan tropis. 1,4 juta hektar itu itu sama dengan 25 kali luasan DKI Jakarta. Itu kan? Padahal ya hutan tropis itu manfaatnya luar biasa. Ya, dia menjadi apalagi bisa, meskipun terjadi hujan ekstrim, dia bisa menahan ya luapan atau apalagi volume air yang begitu besar.
kemudian dia bisa menjadi, bukan bisa ya, memang dia menjadi biodiversity gitu kan. Dia menjadi produksi oksigen yang sangat murni yang dibutuhkan oleh kehidupan kita, ya. Makanya disebut sebagai paru-paru dunia, ya. Dan tentu ya hutan tropis itu juga menjadi hidup banyak makhluk hidup selain kita, ada binatang, ya, dan seterusnya gitu. Jadi bencana yang terjadi di Sumatera itu adalah amarah ekologis karena ketidakmampuan kita, ya, memerankan sebagai khalifatun fil ard, pemakmur bumi ini. Itu bisa dipastikan dengan banyaknya viral-viral video yang betul. Yang ada Ustaz, ya. Jadi setelah banjir bandang itu, air bah itu yang kemudian bahkan sedikit desa itu hilang, ya kan? Tidak hanya menghanyutkan rumah-rumah penduduk, tapi juga infrastruktur. Itu kemudian nampak sekali itu kayu-kayu. Kan tidak mungkin kayu-kayu lapuk itu. Betul. Bahkan ada video yang saya lihat itu sampai batang-batang kayu yang cukup besar itu masuk ke rumah warga itu. Betul. Dan bahkan 2 hari setelah kejadian itu, ya, ini tanpa punya nurani betul ini para pengusaha kapital rakus itu ada truk yang mengangkut batang-batang pohon yang diameternya hampir 2 meter. Betul. Ya kan? Itu dari ketika ditanya dari Sibolga itu sepertinya. Jadi ini menjadi indikasi kuat, ya, bahwa selain hujan, ya, tapi faktor atau variabel paling dominan adalah karena amarah ekologis. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh para kapitalis. Iya, yang betul-betul mereka sangat rakus menebang. Bayangkan kalau Walhi menyebut 1,4 juta hektar. Iya kan? Dan itu di 3 provinsi dampaknya kan? Dampaknya. Iya. Dan apa yang menjadi dampak dari bencana ini, San? Ya, tentu kita prihatin bencana ini, ya. Kalau data yang saya baca per Rabu dini hari itu, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu melaporkan 744 meninggal, 551 hilang. Artinya kan ya tentu kita tidak menginginkan, tapi sepertinya yang meninggal ini akan menembus ribuan kan. Masih banyak yang belum ditemukan. Ada kan bahkan beberapa desa itu hilang ya. Yang di Aceh, ya, gubernur sendiri mengatakan sampai ada 3 bupati itu menyerah. Ini dari peristiwa sini juga kita dapat pelajaran bahwa banyak orang ingin jadi pemimpin, tapi begitu dia diuji di tengah kepemimpinannya itu dia begitu mudah menyerah, ya kan. Jadi dampaknya, ya, selain korban jiwa, kehilangan orang-orang saudara kita itu yang keluarganya, kerabatnya dan seterusnya, ya, kehilangan rumah tempat tinggal, ya kan, petani kehilangan lahan pertanian, bahkan ada beberapa yang siap panen. Jadi selain kerugian, ya, keluarga meninggal, ya juga kerugian material, ya kan, tempat tinggal, belum lagi banyak infrastruktur, ya, jembatan, ya kan, jalan dan seterusnya, gitu. Jadi dampak berikutnya ada 1,1 jiwa mengungsi, 1,1 juta jiwa mengungsi. 1,1 juta. Iya. Dan kalau kita perluas, ya, ada 3,1 juta penduduk yang berdampak. Ya, mobilitasnya terbatas, pekerjaan terganggu, ya. Kemudian aktivitas ekonomi tidak berjalan normal, tentu ibadah dan seterusnya, ya. Jadi ini memang dampaknya sangat luar biasa. Dan harusnya bencana ini sudah jadi bencana nasional. Gitu. Kenapa, Ustaz, tidak dijadikan sebagai berstatus bencana nasional? Kalau ini dinaikkan levelnya jadi bencana nasional, ya, pemerintah tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya, maka mesti ada investigasi menyeluruh. Ya. Misalnya kenapa terjadi deforestasi yang sangat masif ini, 1,4 juta. Bahkan kalau menurut laporan Global Forest Watch itu, bahwa Indonesia itu dalam 21 tahun terakhir sejak 2002 sampai 2023 kehilangan 10,5 juta hektar hutan tropis. Jadi memang, ya, itu harusnya ketika ini diangkat menjadi bencana nasional harus ada investigasi mendalam. Siapa yang memberikan izin konsesi, alih fungsi hutan, ya kan, perusahaan-perusahaan siapa, itu kan. Bisa jadi pemiliknya yang selama ini warawiri di layar HP kita, yang selalu berteriak kami berjuang untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Itu kami bisa jadi itu pelakunya, ya, bisa jadi itu. Dan bahkan ada video dokumenter yang dibuat 2014 yang dari seorang aktor Harrison Ford. Harrison Ford kan? Harrison Ford itu yang dimana dia melihat
ya sendiri Ya, dari betul. atas kerusakan hutan dan Ya. mewawancarai salah satu menteri. Ya, Yang betul. sekarang masih jadi menteri. Iya, sekarang jadi menteri, tapi ditempatkan di pos Beda. lain kan. Iya, iya. Nah, ketika 2014 diwawancara sama Horizon 4 itu ditanya tentang kerusakan hutan itu. Betul. Nah, harusnya kalau dia pejabat publik, pejabat negara, ya itu harusnya menjadi warning, ya kan? Sudah tahu ya, Ya. baru dokumenter ini menyatakan ada fakta segini loh. Ya, Ya. itu kan. Itu harusnya dari situ kemudian mengambil kebijakan yang benar kan, Iya. agar tidak kemudian mencegah kerusakan, deforestasi ini lebih masif lagi. Dan itu 11 tahun ya. Iya, 11 tahun. Jarak dari dokumenter Dan itu. menurut catatan, ya, beliaulah justru yang memberikan izin ugal-ugalan itu kepada beberapa perusahaan untuk eksploitasi 1,64 juta hektar, coba. Itu kan? Itu. Maka termasuk ya kerusakan di Batan Sitoro itu, ya, di Bukit Barisan itu dan seterusnya. Jadi ya, tapi justru orang ini nggak punya malu. Kemarin itu hadir di lokasi bencana, ya dia pansos, ya dia seolah Seperti Umar bin Khattab. ya Seolah- manggul beras beras. gitu kan, membungkuk skop lumpur yang ada di rumah warga dan seterusnya. Ya, tapi bagi kita itu sangat menjijikkan sekali kan. Iya, iya. Itu karena orang juga tahu bahwa ya ketika dia berkuasa dialah yang tanda tangannya yang terlebih dari sekian sentimeter itu ya menjadi petaka, ya, ribuan bentang kilometer hutan habis. Jadi tipikal pejabat kita ini seperti apa tuh sebenarnya? Tipikal pejabat yang hipokrit, Hipokrit. ya, pragmatis, tak punya visi besar terhadap bangsanya. Kalau dia punya visi besar, ya kan, itu harusnya dia menatap sumber daya alam Indonesia ini bukan sekedar untuk dinikmati di masanya, Betul. tapi untuk diwariskan pada generasi berikutnya, anak cucu dan seterusnya. Beda dengan pejabat-pejabat di negara lain Iya. ya, yang dimana kalau ada masalah Betul. dia tidak bisa, dia langsung mengundurkan Iya. diri. Dia tahu diri ya. Iya. Kalau sekarang banyak alibi dan Kalau kita banyak alibi dan sekaligus juga bahkan menantang gitu, itu kan menyedihkan ya. Betul, Menyedihkan. Pertama, ketua BNPB sendiri mengatakan ternyata bencana di sana tak separah di medsos. Itu kan menyakitkan sekali. menyakitkan Zat. Datang lagi kemudian Menteri Kehutanan sekarang, Bahwa itu bukan dia mengatakan, ini momentum kita. Loh, masa ribuan meninggal, menghampiri ribuan meninggal dijadikan momentum? Padahal dia yang pengendali kebijakan harusnya kan mereview kembali semua izin-izin, ya kan? Apalagi eksplorasi hutan yang berujung pada eksploitasi itu kan. Betul. Itu. Jadi harusnya dia yang malah nanti ada yang meninggal baru jadikan momentum. Nah, ini kan itu gila. biadab ya. Iya. Sudah harusnya punya kan banyak alibi, Iya. ya juga tidak punya hati ya. Betul. Harusnya kan mengundurkan diri, ya kan? Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moralnya bahwa dia tidak mampu di situ. Oke. Tapi dia malah ya masih patenteng ke sana kemari dengan berjuta dalih atau argumentasi yang tak benar itu. Dan sekarang memang semua ibarat ingin menunjukkan cuci tangan mereka. Iya, betul. Bisa jadi pelaku-pelaku pembalakan liar itu Iya. orang yang duduk ya sekarang misalnya lihat berita. Termasuk yang datang ke sana, itu seolah bahwa dia empati dan simpati. Iya, dengan banyaknya. Padahal setahu saya ada dana-dana untuk reboisasi tadi. Iya, justru itu kalau diangkat ini menjadi bencana nasional kan termasuk investigasi itu. Misalnya anggaran reboisasi hutan, kemana itu? Iya. Realnya ada enggak? Gitu. Jangan sampai dananya habis tapi nggak ada realnya. Betul. Itu kan dikorup semua orang-orang tamak, orang-orang rakus itu. Iya. Dan setahu kita ya hampir biasanya di musim kemarau Sumatera itu kan selalu Ya, asap ya. Jadi kita ini memang negeri yang tak pernah belajar. Iya. Ya kan, selalu terjatuh pada lubang yang sama. Betul. Di musim hujan, bencana, ya kan? Itu amarah ekologi. Di musim kemarau kita selalu Ngirim kebakaran kabel hutan karena lahan gambut kan, Oh, iya, betul. dan seterusnya. Jadi tidak pernah ada pelajaran dari situ untuk berbenah itu. Oke, Ustaz. Ya, dari musibah yang ada, Iya. ya, apa yang harus kita lakukan, sebagai Muslim, ya, dalam keadaan bencana ini, apa yang sebagai pribadi, ya, Iya. kita yang harus lakukan? Memang sebagai seorang Muslim, ya, saudara-saudara kita di sana itu, kita juga termasuk. Kita memang harus meyakini bahwa tidak ada bencana yang terjadi di muka bumi ini, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan. Ya, kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ya, falyatawakkalul
mu'minun, ya kan? Ya, jadi katakanlah tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini melainkan apa yang Allah telah tetapkan. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Jadi Allah itu adalah pelindung kita dan kepadanya lah kita orang-orang mukmin itu bertawakal, ya kan? Kita harus meyakini itu, tapi tidak titik di situ, ya kan? Bencana ini tidak hanya sekedar peristiwa, tapi bencana ini menjadi ujian, pelajaran dan sekaligus cermin diri kita sebagai manusia secara individu maupun kolektif bangsa ini. Ya, ini ujian datang dari Allah, ya kita harus terima bahwa ini sudah menjadi qada, ya. Qadarullah itu masya fa'ala. Selain itu kita harus bersabar. Di dalam Quran kita diingatkan oleh Allah setiap kita menerima bencana, ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana, maka dia mengatakan sesungguhnya segala sesuatu datang dari Allah dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang yang sabar itu ya mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Rabb-nya dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi bencana ini sekaligus cermin buat kita bahwa kita gagal menjalankan peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, kesalahan itu bermuara ketika kita memilih jalan hidup tidak lagi berdasarkan Islam. Sistem kapitalisme inilah yang menjadikan nampak nyata kerusakan di darat dan di laut. Quran surah Ar-Rum menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan mereka. Allah menghendaki agar mereka merasakan, ya kan, sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka itu kembali. Jadi bencana di 3 provinsi di Sumatera ini bukanlah semata-mata karena hujan ekstrim. Penyebab paling utamanya karena kita telah merusak alam ulah tangan kita. Bermula dari tangan yang menandatangani, memberikan izin, ya, konsesi, ya, itu kemudian alih fungsi hutan dan seterusnya kepada, ya, tentu perusahaan-perusahaan yang tidak lain perusahaan-perusahaan rakus tamak, ya, yang mengeksploitasi hutan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tersebut. Dan yang harus dilakukan oleh negara dan pejabat-pejabat negara yang untuk dalam menghadapi bencana ini apa? Iya, harusnya kan pengelola negara ini memiliki kesadaran. Ya, kesadaran imani dan sekaligus kesadaran yang ya berangkat dari pengetahuan sains itu bahwa negeri kita ini memang itu adalah negara yang memiliki curah hujan yang tinggi. Dan kita berada dalam cincin bencana, ya, ring of fire itu. Di negeri kita ini ada rangkaian gunung berapi yang bentangannya 40.000 kilometer, ya kan? Itu. Dan kemudian kita memiliki situs aktif seismik yang membentang di Samudra Pasifik. Harusnya semua informasi-informasi ini menjadikan para pemimpin negeri ini memiliki kecakapan di dalam mitigasi bencana. Kalau tahu negerinya ini termasuk negeri yang memiliki potensi curah hujan yang tinggi, itu sudah harusnya memiliki mitigasi daerah-daerah yang rawan bencana, gitu kan. Apalagi memiliki hutang yang sudah rusak dan seterusnya. Sekaligus mengajarkan pada penduduk agar penduduk itu siap. Tidak hanya fisiknya tapi mentalnya ketika terjadi bencana. Dan kemudian negeri ini tak pernah belajar ketika terjadi bencana. Selalu yang amburadul itu adalah koordinasi, betul. Iya. Sampai tulisan KAFA ini diturunkan, informasinya kan masih ada beberapa daerah itu yang tak terjangkau kan. Betul. Gitu. Bahkan tim SAR gabungan yang telah bertugas selama 7 hari itu nonstop dalam operasi tanggap darurat juga sudah mulai kelelahan. Kewalahan. Banyak lembaga yang turun, termasuk kemarin kita dengar beritanya public figure, gitu kan. Banyak juga anggota dewan. Nah, itu biasanya tanda kutip kesempatan juga itu, foto-foto kan, gitu dan seterusnya. Ya, maksud saya nampak sekali kelemahan koordinasinya. Karena kalau tidak ada koordinasi bisa jadi memang kekuatan bangsa ini adalah ta'awunnya, tolong menolongnya yang masih bagus kan. Tapi kalau tidak dikoordinasi dengan baik, bisa jadi bantuan itu tidak merata. Dan ya selalu kita dapat pelajaran bahwa di setiap anggaran yang besar penanganan bencana itu selalu ada orang yang memanfaatkan
kesempatan dalam kesempitan. Betul. Ini jangan ya. Ini sekali lagi perilaku yang sangat tidak terpuji, Buruk, ya. gitu kan? Iya, seperti itu. Dan itu biasanya sama-sama orang-orang tertentu ya. Kan sempat viral kemarin ada seseorang yang malah dia dimintaki untuk dibayar ya, disewa untuk apa namanya, beberapa aparat itu minta uang ya. Dan itu menurut saya tidak terpuji sekali dengan situasi yang tidak baik-baik saja itu sudah dimintaki orang uang gitu. Itu kan tidak menunjukkan empati terhadap musibah yang menimpa saudara kita. Nah, apa yang menjadi solusi terutama misalnya di dalam Islam terhadap mengelola lingkungan segala macam? Iya. Kita harus akui bahwa negeri ini ya 80 tahun merdeka, tapi pengelolaan sumber daya alam ya dan termasuk yang lainnya itu masih bertumpu pada sistem kapitalisme. Bertumpu sama kita. Iya, sistem kapitalisme. Negara itu memposisikan dirinya sebagai regulator saja. Regulator. Lebih banyak memainkan peran pada swasta, ya kan? Padahal dalam Islam kekayaan alam itu adalah bukan milik swasta, bukan milik pribadi. Rasulullah mengatakan al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil ma' wal kala wan nar wa thamanuhu haram. Ya, jadi kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal: sumber air, hutan, ya, padang savana, dan sumber energi. Nah, artinya sungai, ya, samudra, danau, lautan itu tidak boleh diserahkan pada swasta. Tidak boleh diserahkan. Iya, apalagi kepada asing, ya kan? Karena itu jalan untuk menguasai kita. Itu. Begitu juga hutan, ya, itu tidak boleh diberikan. Karena itu memberikan konsesi, ya, kepada 7 perusahaan itu. Ya, itulah awal dari bencana ekologi ini. Kalau kekayaan-kekayaan alam itu diberikan, pasti dieksploitasi, Ustaz, ya? Iya, tanpa ada perbaikan. Karena swasta itu kan prinsipnya ya melakukan produksi dengan seminimnya cost yang dikeluarkan untuk meraup sebesar-besarnya keuntungan kan. Itu prinsip itu, pengusaha itu. Ya kan, karena mereka tidak memiliki kesadaran imani bahwa ya semua yang dilakukan itu dipertanggungjawabkan di yaumil akhir, gitu kan. Jadi negara harus meninggalkan tata kelola yang kapitalistik ini. Tidak boleh lagi diserahkan, ya kan. Negara yang harus mengelola dengan mempertimbangkan kesetimbangan ekologi, keberlanjutan, ya, menjaga ekologi dan ekosistem di mana kita hidup ini. Kalau tidak dengan perusahaan, jadi apa dengan apa, Ustaz? Harus dikelola? Ya, artinya kan negara bisa mengelola, ya kan? Dia bisa misalnya kan kita punya BUMN kan, itu kalau kita mau bahasakan seperti itu kan. Jadi yang jelas tidak boleh diserahkan kepada swasta, karena itu milik pribadi. Negara yang harus mengelola, yang hasilnya nanti digunakan untuk pelayanan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, baik pendidikan, kesehatan, keamanan, dan termasuk untuk ya mencegah ketimpangan yang begitu ekstrim di negeri kita antara kaya dan miskin. Karena pertumbuhan ekonomi yang atau pemanfaatan sumber daya alam ini hanya dinikmati segelintir kalau swasta kan. Itu pernah dengar kan? Ada orang itu punya kepemilikan saham di satu perusahaan tambang batubara di Kalimantan, itu hanya 6,7%. Betul. Berapa ndak yang dia dapat setahun itu? Dari 6,7 itu 1,24 triliun. Individu loh. 1,24 triliun. Bayangkan kalau itu dikelola oleh negara. Padahal itu 6,7% kan kalau mungkin secara kuantitatif tidak banyak kan? Iya. Tapi kan tapi di belakangnya Teus. Itu kalau pembagian dividennya itu 1,27 triliun, 47 triliun, bayangkan coba. Nah, tapi kalau itu dikelola oleh negara, itu, ya, makanya ya kita tidak akan dapati anak-anak itu bergelantungan pergi ke sekolah melewati sungai, memperjuangkan nyawanya gitu kan? Iya, betul. Yang kemarin banyak video-videonya itu ya, itu memiriskan sekali. Di mana kekayaan alam begitu melimpah, tapi negara kita itu miskin karena secara dan semua orang tahu. Sebelum kejadian ini kan ada rame-rame tentang bandara di Morowali kan, itu kan, yang juga menggambarkan betapa rapuhnya kedaulatan negeri ini, ya kan? Itu. Jadi semua itu membuktikan, membuktikan bahwa dengan adanya investor bisa saja dikelola sama mereka, dan karena dia menginvestasikan, ya saya punya hak untuk menguasai itu. Betul. Nah,
Apakah jadi kalau bisa saya sampaikan atau bisa saya katakan, Ustaz, Islam tidak melarang eksploitasi berarti, Ustaz, atau eksplorasi? Islam tidak melarang untuk mengambil pemanfaatan dari sumber air, hutan dan tambang gitu kan. Islam tidak melarang Tidak melarang itu, tapi yang diajarkan agar prinsip-prinsip eksplorasi untuk pengambilan manfaat itu tetap mempertimbangkan ya kan keberlanjutan atau kesetimbangan ekologi. Atau AMDAL tadi ya. Harus dilakukan AMDAL dulu, analisis mengenai dampak lingkungan. Kan betapa banyak konsesi itu mungkin tak memiliki AMDAL kan? Iya betul. Itu karena kita tahu negeri ini ya kadang aturan itu disulap kan, balikon dan seterusnya. Bukan sulap lagi, magic, Ustaz. Iya. Langsung tiba-tiba muncul. Dan kalau kekuasaan itu kan dia diingatkan oleh Rasulullah. Betul. Jadi jangan mengambil kebijakan yang membiarkan terjadinya kemudaratan pada masyarakat. La darara wa la dirar. Itu kan? Jadi jangan menjatuhkan kemudaratan pada diri dan memberikan kemudaratan pada orang lain, gitu kan? Jadi siapa yang menjatuhkan ya kemudaratan, maka Allah akan ya memberikan kemudaratan pada dirinya, gitu. Oke, termasuk yang tanda tangan tadi. Iya. Karena itulah yang tanda tangan ini ya, ini perlu diingatkan. Ingat kekuasaan dalam Islam itu. Jadi memang Nabi itu sudah mengingatkan, innakum satakhrisuna 'alal imarah. Ya, sesungguhnya kalian itu akan berlomba-lomba meraih kepemimpinan. Tapi banyak orang lupa, terlena bahwa kepemimpinan itu yang paling berat pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Betul. Nabi itu sudah mengingatkan ya, fal amiru ya alan nasyira'in ya. Jadi pemimpin itu dia bertanggung jawab kepada manusia yang dipimpinnya. Ya, wa huwa mas'ulun anhum, dan kelak nanti di hari kemudian dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan tersebut. Ya, maka ya yang meninggal ini ya keluarga yang ya kehilangan rumah dan seterusnya itu nanti menuntut di yaumil akhir. Terkhusus mereka yang dengan kebijakannya, dengan tanda tangannya. Ya, jadi saya sebutnya amarah ekologi ini bermula dari sekali lagi kebijakan di atas kertas, ya itu semua bermula dari situ. Ini yang seperti ini nanti waspada terhadap dosa jariah. Ya, Allah menyebut di dalam Al-Quran, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang telah mati, ya, kami mencatat apa yang dahulunya mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ada dokumennya, siapa yang memberi izin, siapa yang menandatangani pemberian konsesi pada 7 perusahaan dengan luasan 1,4 juta hektar itu, yaitu menjadi atsar, ya kan? Dan generasi nanti akan mencatat, ya kan, bahwa itulah orang-orang yang memulai kerusakan di muka bumi ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kamu merusak di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Bahkan di Quran surah Al-Qasas itu Allah mengatakan, "Wala tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan hari ini kita harus berani mengatakan kerusakan di muka bumi ini ya disebabkan karena kekuasaan yang tidak diampu dengan iman. Kekuasaan yang kemudian menyerahkan ya izin, konsesi dan seterusnya itu kepada pengusaha-pengusaha kapitalis yang rakus ya, yang tamak dan seterusnya. Dan itulah yang menjadi pemicu amarah ekologis bencana di 3 provinsi tersebut. Nah, berarti sudah seharusnya, Ustaz, ya, bangsa ini itu mendesak para penguasa ya untuk meninggalkan kapitalistik. Jadi kalau meninggalkan kapitalis sistem yang ada sekarang, Ustaz, apa yang harus kita ambil, Ustaz, supaya bangsa kita ini diberkahi, dilindungi Allah dari bencana-bencana yang ada? Di Quran itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari perut bumi. Air yang turun dari langit ini, air hujan, harusnya membawa rahmat.
Bahkan Tapi- kita diminta berdoa Iya. yang baik ketika hujan. Tapi kenapa justru di negeri ini jadi bencana? Nah, itu karena ada sesuatu yang salah. Betul. Yang salah apa? Ya karena kita jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membutuhkan taubat secara kolektif, masyarakat ya, tinggalkan gaya hidup yang tidak Islami ya, yang karena kerusakan juga kadang-kala kita memberi contoh ya, buang sampah sembarangan, tidak menjaga lingkungan dan seterusnya. Penguasa juga mesti tobat ya, kepala daerah baik tingkat 2, tingkat 1, kementerian ya, penguasa di pusat gitu kan, yang tertinggi ya harus tobat, tinggalkan sistem kapitalisme yang tak membawa keberkahan ini ya, hanya menghasilkan manusia-manusia atau pengusaha dan penguasa yang pragmatis, hipokrit ya kan, hanya memikirkan kebutuhan perut dan syahwatnya tanpa memikirkan bagaimana keberlanjutan ya alam ini ya. Boleh kita memang memanfaatkan, tapi harus dijaga kesetimbangannya buat anak cucu kita gitu. Karena itu memang mesti semuanya tobat, meninggalkan dan menuju pada Islam kafah. Dengan keimanan dan ketakwaan kita inilah secara kolektif ya, insya Allah membawa keberkahan pada negeri yang kita cintai. Insya Allah, Ustaz. Ya, oke. Itu barangkali, Ustaz, ya, bedah buletin dakwah kafah kita di edisi 422 ini dengan tema bencana Sumatera akibat ulah manusia-manusia rakus dan kebijakan pro kapitalistik. Ya, itu saja barangkali, ya, Ustaz. Mohon maaf, saya Zulkifli undur diri dan Ustaz Herudin pamit. Insya Allah pekan depan kita akan hadir lagi dengan podcast Lantai Atas dengan bedah buletin dakwah kafah di edisi yang lain. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.